3 Maret 2039. Teknologi telah menghilang dan alam pun kembali mengambil alih. Listrik dan internet tak lagi berfungsi. Alat transportasi rusak termakan usia. Gedung dan rumah terbengkalai, reot termakan rayap. Hampir 16 tahun manusia lenyap dari muka bumi, membuat Ibu Pertiwi kembali tersenyum. Lingkungan kembali menghijau. Populasi hewan liar dan tumbuhan perlahan kembali seimbang. Peradaban manusia sebenarnya tak sepenuhnya lenyap. Ada yang secara ajaib selamat dari tragedi aneh yang terjadi pada tahun 2023 itu. Dia adalah Ariana, yang sampai saat ini masih berkeliaran di muka bumi bersama kelima anak kembarnya. Di balik pohon beringin kembar di bekas alun-alun kota, Ariana dan 3 anaknya tengah bersembunyi. Mereka hendak memburu rusa yang sedang menyantap rumputan di ujung lain ruang hijau itu. Saga dan Otto, putra sulung dan bungsunya mengawasi sekitar. Jika saja ada predator lain yang tertarik dengan mangsa yang sama. Lalu dia dan Lulu, si anak tengah yang akan mengeksekusi dengan panah. Kenapa rusa? Kenapa pula 2? Ariana sudah melakukan ini sejak beberapa tahun terakhir. Dia akan memasak rusa ketika ulang tahun kelima anak kembarnya tiba. Tepatnya mereka akan memasak dan berpesta menyambut hari ulang tahun esok hari. Di kondisi yang seperti sekarang, dia tidak bisa memberikan hadiah apa-apa. Jadi, jamuan spesial selalu menjadi andalannya. Boom! Rusa yang ada dalam bidikan sontak lari kocar-kacir mendengar suara ledakan. Asap membumbung tinggi dari arah utara, membuat mereka berempat khawatir. Mereka langsung berlari mendekat, menyusuri jalan raya yang sudah ditumbuhi lumut dan mulai rusak, terkoyak akar-akar pohon. Sekitar 600 meter dari alun-alun, mereka sampai di sumber suara itu. Sebuah minimarket sedang dilalap kobaran api. Dengan 2 remaja berambut pirang, berdiri beberapa meter di depannya. Ricky, Rene, kalian baik-baik saja? Tanya Ariana yang khawatir dengan kedua anaknya. Rene terlihat bersembunyi di balik punggung sang kakak kedua. Apa yang kalian lakukan? Bukannya tugas kalian mencari ubi atau singkong? Kenapa malah ke minimarket? Saga menginterogasi. Menjadi anak tertua dari seorang ibu tunggal membuatnya harus bertugas sebagai kepala keluarga. Walaupun secara teknis usia mereka berlima sama. Rene tidak mau menjawab. Ia terlihat merinding di sekujur tubuh. Seperti baru saja melihat sesuatu yang menggelikan atau membuatnya jijik. Ricky menghela napas. Kami memang sedang mencari singkong. Tapi kalian tahu Rene kan? Dia masih tidak bisa lepas dari makanan-makanan instan. Padahal, aku sudah bilang kalau tidak ada lagi makanan di toko manapun yang masih layak dimakan. Dia mengajakku mengecek minimarket ini. Saat kami bobol folding gate-nya, ternyata banyak sekali tikus yang sedang memakan barang-barang yang ada di sana. Jadi, aku akhirnya membakar toko ini. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan ledakan. Mungkin soda atau tabung gas, sambung Ricky. Sudah. Yang terpenting kalian tidak apa-apa. Ariana memeluk sang putri yang masih gemetar ketakutan. Rene memang anak yang paling manja dibandingkan dengan keempat saudaranya. Dia paling tidak bisa melakukan hal-hal yang membutuhkan tenaga fisik ataupun yang membuatnya kotor. Mereka kembali melanjutkan perburuan. Kini komposisi tim diubah. Saga yang akan pergi dengan Rene. Hanya dia yang bisa menghentikan sifat manja gadis itu,
Bahkan Aryana pun kalah dengannya. Matahari mulai tergelincir ketika mereka selesai dengan tugas masing-masing. Aryana bersama Ricky, Lulu, dan Otto berhasil menangkap 2 ekor rusa berukuran sedang dari hutan. Mereka membawa kedua rusa yang telah disembelih itu dengan sebuah rombong. Di tempat lain, Saga sedang berjalan menggendong Rene di punggungnya, beserta 2 ikat singkong yang dikalungkan di leher. Meskipun terlihat garang, remaja gagah berambut hitam ini sangat menyayangi keluarganya. Dia tahu kalau adiknya itu sangat manja, jadi ia memberinya imbalan karena sudah mau bekerja. Setelah berjalan sekitar hampir 2 jam, mereka sampai ke rumah di puncak bukit. Mereka perlu berjalan jauh untuk berburu karena Saga telah menyebarkan kotoran harimau di sekeliling area rumah. Selain menjaga dari predator lain, tindakan itu juga membuat hewan-hewan yang berada di bawah rantai makanan tak mau mendekat. Rumah mereka terbuat dari 2 truk kontainer bekas dengan sedikit tambahan beberapa ruang yang terbuat dari kayu di kedua sisinya. Di sekelilingnya tertancap pasak-pasak kayu besar sebagai pagar. "Rene, ayo bantu Mama dan Ricky." Aryana memanggil anak keempatnya untuk membantu menguliti rusa yang akan mereka olah menjadi rusa guling. Sayang, sang anak tidak menggubris. Ia masih saja duduk di mulut kontainer, melamunkan sesuatu. Aryana hanya membiarkannya. Dia memang wanita yang tangguh, tapi ketika berurusan dengan anaknya, dia hanya bisa mengalah. Wajar saja, hanya mereka yang ia punya. Anak-anaknya adalah segalanya. "Rene, apa kau tidak dengar? Ibu memanggilmu. Kalau kau bilang capek, kita semua sama." Saga mengulangi dengan sedikit bentakan. Rene hanya menoleh dengan tatapan dingin tidak biasa. Rene pun akhirnya turun dan menghampiri ibunya yang sedang sibuk menyiapkan calon makanan mereka. "Hei Ma, aku sudah memikirkan ini beberapa bulan terakhir dan aku ingin kau menjawabnya." Aryana hanya mendongak, memerhatikan putrinya yang berdiri ingin mengajukan pertanyaan. "Kenapa hanya kita yang masih tersisa? Kenapa dari semua orang, kau, ibu beranak kembar 5 ini yang masih hidup, bukan orang lain?" Tubuh Aryana seketika merinding mendengar pertanyaan sang anak. Apa maksud Rene? Mama juga tidak tahu. Lagi pula, kenapa Rene menanyakan itu?" Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Kenapa Mama tidak ikut punah saja seperti yang lain?" Plak! Tamparan keras mendarat di pipi kiri Rene. Tak lain tak bukan, Sagalah yang melakukannya. Bagi Saga, ibunya adalah segalanya. Siapapun yang membuatnya menitikan air mata akan berurusan dengannya. Di sisi lain, Aryana hanya terdiam membatu. Tak terasa, air mata mengalir deras dari pelupuk mata. Rasanya sakit sekali. Detak jantungnya seperti berhenti, mual dan ingin muntah. Semuanya campur aduk. "Cukup Rene," bentak Saga. "Aku berhak tahu semua ini. Kenapa Mama, wanita yang baru melahirkan 5 anak kembar yang bertahan, bukan orang lain? Hidup kita juga jadi susah begini. Jika disuruh memilih, lebih baik Mama ikut lenyap bersama semua orang saja. Jadi, kita tidak harus hidup seperti ini." "Lulu, kau yang paling pintar di sini. Aku tahu kau juga pasti memikirkan hal ini. Jawab aku." Lulu hanya menunduk. Gadis pendiam itu memang yang paling rajin mempelajari banyak hal. Hal ini pasti juga pernah hinggap di pikirannya. "Diam!" Saga murka. Di saat yang sama, sang ibu tiba-tiba pergi. Ia berlari menuruni bukit
sambil menahan derasnya air mata yang mengalir. Saga sontak mengejar, tapi dihentikan oleh adik bungsunya. "Tunggu, Kak. Biarkan Mama sendirian. Beri dia waktu." Di dalam sebuah rumah reot yang bisa ambruk kapanpun, ibu 5 anak itu duduk termenung bermandikan cahaya rembulan. Tubuhnya berlumuran darah. Bukan darahnya, tapi darah 2 ekor serigala yang mencoba menyerangnya. Ia memangku sebuah peti kecil yang terbuat dari perunggu. "Kakak ternyata bisa menemukanku ya, padahal tinggal 3 jam lagi." Ariana bisa merasakan kedatangan Saga dari belakangnya. "Aku tahu ibu pasti akan ke sini, ke rumah lama kita. Ibu, aku minta maaf atas kelakuan Rene. Dia sudah kelewatan." "Adikmu tidak bersalah, Saga. Ibu yang sudah salah selama ini," jawab sang ibu. Ia mengelus peti perunggu itu sebelum akhirnya beranjak. "Ayo pulang. Ibu ingin berbicara dengan kalian. Maaf sudah membuat kakak khawatir." Ariana mengusap rambut anaknya yang kini bahkan sudah lebih tinggi darinya. Mata wanita itu terlihat sembab. Sampai di rumah, Ariana sudah disambut oleh keempat anaknya. Terlihat jelas perbedaan pada raut wajah Rene. Sepertinya Saga telah memarahi sang adik setelah kepergiannya. "Mama, aku minta Tidak, Rene. Tidak salah apa-apa. Mama yang sudah salah. Karena tidak percaya kepada kalian selama ini. Harusnya dari dulu Mama mengatakan ini. Tapi rasa takut selalu mengalahkan Mama." Ariana membuka peti perunggu yang ia bawa dari rumah lama mereka. Ia memberikan masing-masing anaknya 1 buah plastik yang berlabel nama mereka. Plastik itu berisi sejumlah kartu dan kertas. Ariana menghela napas. "Saga, Ricky, Lulu, Rene, dan juga Otto, kalian bukanlah anak kandung Mama. Merekalah orang tua asli kalian." Mereka membuka masing-masing plastik yang diberikan. Wajah-wajah yang mirip dengan mereka terpampang di kartu-kartu itu. Itu adalah kartu identitas orang tua asli mereka yang berhasil Ariana kumpulkan. Sulit untuk percaya dengan apa yang sang ibu katakan. Ini terlalu mendadak. Semua berawal di pertengahan 2022, ketika aku masuk kuliah. Aku yang seorang anak manja dari keluarga berada, harus mulai hidup sendiri, jauh dari orang tua. Tentu saja itu membuatku terasa sangat bebas. Aku bisa bermain sepuasku, belanja sepuasku, tanpa dimonitor mereka berdua. Namun, kesenangan itu tidak berlangsung lama. Bulan November, aku mendapat kabar bahwa perusahaan ayah bangkrut. Tidak ada lagi jatah uang bulanan. Aku harus hidup sendiri. Sejak itu juga, pola hidup kacauku mulai menuai akibatnya. Biaya apartemen tidak dapat kubayar karena uangnya selalu kupakai untuk belanja, yang akhirnya membuatku diusir dari sana. Aku mencoba menelepon keluargaku. Tidak ada respons. Aku meminta tolong teman-temanku. Tidak ada yang peduli. Aku benar-benar kesal. Padahal, meskipun aku orang yang manja, aku bukanlah pengkhianat yang meninggalkan teman atau keluarga yang membutuhkan. Puncaknya terjadi di malam sebelum hari ulang tahunku yang ke-19. Aku berharap semua orang lenyap saja dari dunia. Ada atau tidaknya mereka tak lagi berarti, karena aku selalu sendiri. Paginya aku terbangun dan merasakan suasana yang sangat tenang dan sepi. Semua orang telah menghilang. Awalnya aku sangat senang karena permohonan terwujud. Aku bisa melakukan apapun sepuasnya.
tak perlu bayar, tak perlu takut dimarahi. Namun, lama-lama aku mulai merasa takut akan kesendirian itu. Aku mulai mencoba mencari, jika saja masih ada orang lain di sekitarku. Internet, media sosial, menyusuri jalanan, semua aku lakukan. Aku pergi hingga keluar kota hanya untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Mobil tergeletak di mana-mana, jadi aku tidak perlu bingung. Di hari keempat sejak semua orang menghilang, aku mendengar tangisan bayi dari sebuah klinik. Nama bayi itu adalah Rene. Aku pun kemudian mencari ke setiap rumah sakit dan klinik yang bisa kutemui. Sampai akhirnya, aku menemukan 10 bayi lain, kelaparan dan kedinginan. Aku sadar, semua bayi itu lahir di rentang waktu setelah permohonan itu kubuat, dan sebelum pukul 12 malam. Artinya, para bayi itu tidak terpengaruh permohonan yang kubuat. Sejak saat itu hidupku berubah. Aku bertekad membesarkan semua bayi yang telah kutemukan. Aku membobol setiap supermarket yang ada untuk mendapat susu formula dan makanan bagi mereka. Namun, kurangnya pengetahuan membuatku melakukan beberapa kesalahan. Hasilnya, 6 dari 11 bayi itu meninggal, menyisakan 5 anak yang masih kurawat sampai sekarang, yaitu kalian. Jangan bercanda, Ma. Apa yang Mama maksud? Kami sudah melihat foto Mama saat mengandung kami, dan juga foto Papa ada di sana. Mama bohong kan? Ricky menjadi yang pertama menyuarakan isi pikirannya. Ariana hanya tersenyum kecut. Mama sudah mempersiapkan semuanya sejak awal. Foto Mama mengandung itu buatan AI, yang untungnya masih berfungsi saat itu. Begitu juga dengan Papa. Mama mengambil referensi wajah kalian untuk membuat papa palsu yang terlihat mirip dengan kalian berlima. Dari kelima remaja itu, Rene tampak paling terpukul. Bukan karena kenyataan kalau dia bukan anak kandung Ariana, tapi karena takut ucapannya akan menjadi nyata seperti yang Ariana lakukan. Tunggu dulu. Jika Mama bukan orang tua kandung kita, harusnya apa yang diucapkan Rene tidak akan terwujud kan? Lulu mencoba berpikir jernih, walaupun terlihat kepanikan ada di wajahnya. Kelima remaja itu seketika lega. Apa yang Lulu katakan masuk akal bagi mereka. Dengan penuh harapan, mereka berdoa agar permohonan Rene tidak menjadi kenyataan. Namun, harapan mereka pupus. Ketika butiran-butiran di paruh atas jam pasir mulai menipis, mereka bisa melihat sosok wanita yang mereka anggap ibu mulai memudar. Permohonan itu terkabul. Ariana tersenyum di tengah air matanya yang menetes. Terima kasih sudah menerimaku sebagai orang tua kalian selama ini. Maaf, Mama sudah berbohong kepada kalian. Saga, ibu bersyukur bisa membesarkan pria tangguh sepertimu. Jagalah terus adik-adikmu ya. Pelukan erat menjadi balasan dari sang anak tertua. Jika saja aku lahir lebih awal, atau aku tahu ibu bukanlah ibuku, mungkin aku sudah jatuh cinta denganmu. Ya, aku akan menjaga mereka berempat. Aku berjanji. Ariana lalu beranjak ke arah Ricky. Ricky, Mama selalu suka masakan lezat yang Ricky buat. Teruslah memasak. Buat saudara-saudarimu sehat dan kuat ya. Ricky hanya mengangguk di dalam dekapan mamanya. Kemudian Lulu, Mama tahu Lulu sangat tertarik dengan pengetahuan yang ada di dunia ini. Teruslah belajar, jadilah pandai dan buat kehidupan kalian lebih baik. Ariana memeluk dan mengecup kening gadis mungil berambut hitam panjang itu. Siap, Ma. Ariana lalu berjalan lagi.
Tapi kali ini ia melewati Rene dan langsung ke arah Otto. Kesedihan terlihat di raut wajah gadis yang masih merasa bersalah itu. Anak bungsu mama, jadilah kuat ya. Karena suatu saat, pasti ada waktunya Otto yang harus melindungi yang lain. Jangan cengeng, dan bantulah kakak-kakakmu. Remaja berambut ikal itu dengan sekuat tenaga menahan air matanya. Namun, usahanya gagal, tepat saat ia mulai berbicara. Otto janji, Otto akan jadi kuat. Mama lihat saja dari sana ya. Ariana berbalik. Rene masih berdiri di sana, menunggu dengan penuh harap dan rasa takut. Melihat itu, Ariana langsung mendekap erat garis pirang itu. Tangis keduanya pecah. Rene, ini bukan salah kamu, nak. Mama yang sudah terlalu bodoh karena tidak mau percaya pada kalian dan memendam ini sendiri. Mulai sekarang, kalian hanya punya satu sama lain. Rene, jangan manja lagi, atau kakakmu Saga akan marah. Jangan bertengkar, bantu satu sama lain, atau mama akan sedih di sana. Mengerti kan? Rene hanya mengangguk berulang-ulang, mencoba menutupi rasa sedih melihat wanita di hadapannya yang semakin memudar. Rene akan menuruti apa kata mama, janji, jawab Rene dengan seringai di wajahnya. Tepat saat butiran pasir terakhir jatuh, Ariana menghilang dari hadapan kelima anaknya, menyisakan tangis yang tak kunjung usai.